Baik, langsung kita panggilkan santri senior, salah satu santri senior yang jauh-jauh dari Jawa Barat mondok ke Jawa Tengah. Langsung saja, yakni Kang Wahid. Kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak, yang saya hormati Romo Kiai Haji Mas saya Al-Hafidh beserta keluarga, dan yang saya hormati Bapak Kiai Asyari sekeluarga. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di majelis Raudhatul Hufaz. Malam ini saya akan menerangkan bahwasanya kita harus taklim di depan kiai siapa saja. Alhamdulillah, saya di sini hampir 7 tahun. Kalau enggak 7 tahun ya, sebelum 6 tahun lah. Sudah 6 tahun. Lupa saya, Pak. Enggak bawa kalkulator. Di waktu pertama kali saya mondok di sini, saya itu di dalam rumah Abah, saya nangis gerung-gerung karena ingetan rumah, dan saya memilih untuk bertanya-tanya supaya menghilangkan nangis itu seperti apa. Dan waktu itu ada namanya Kang Santri yang dari Bangka Belitung, namanya Kang Alimuddin. Saya bertanya, Kang, bagaimana kita itu kalau pengen ceria terus gak nangis keingetan rumah itu gimana? Oh, kamu harusnya sering jagung, jadi ngono, malah kamu sering jagung nih. Dan akhirnya dia jagung terus ini, orang kata-kata. Waktu itu saya dipanggil Abah, dan saya itu datang. Waktu datang, saya kan belum tahu bahasa Jawa. Abah itu bilang kayak gimana, nggak tahu saya. Pada saat itu saya habis di dalam, terus saya bilang ke Kang, suruh beli ini sama Abah. Tak kira itu benar, tahu-taunya salah. Dan waktu itu langsung kumpul kamu itu sih kecil baru di sini kok disuruh-suruh
Padahal itu suasananya udah mencekam. Ini pasti yang lumayan yang besar. Dan waktu itu saya tertawa dan suasana menjadi ceria. Saya di sini sering jagung. Walaupun sering jagung, kalau dipanggil sama Abah, kalian Pak Yasari siap. Apapun saya lakuin. Sikil ngelis, kenapa sembarangan semangat. Pokoknya mantap pokoknya. Yang saya tidak senang dengan perilaku teman-teman saya itu apa? Kok yang salah dia, kok yang kena saya? Yang salah dia, saya dipanggil. Wih, kepilih ini. Salah sombong. Ngomong ya Pak anak berdiri. Jadinya aja itu ngomong. Bagi Pak Soleh pengen tak kayak ngono aja. Jadi sing salah kancamu, sing kena kowe. Di waktu itu saya kan belum mengerti. Kok saya terus diomelin? Aku juga ya. Saya tuh pernah punya ini ya namanya orang kan ada kan punya rasa benci belum ya gitulah. Pada waktu itu saya belum ngerti, namanya baru 2 tahun di sini kok saya udah jadi itu, jadi bahan omelan pokoknya. Kok saya gitu loh, padahal yang lain banyak. Ya udahlah, hati saya itu saya cari hiburan biar bagaimana rasa gelone ini kok bisa hilang gitu. Dan pada waktu itu saya itu mancing kalau nggak salah, mancing di belakang ada orang ngetek dan saya ikutin sampai waduk. Waktu itu kalinya masih bagus lah, nggak seperti sekarang. Dulu saya itu nggak pakai celana. Gak pakai sendal, nyemplung tuh gak pakai sendal, langsung aja saya ikutin sama saya sampai sana itu maju itu tanpa kena beling, itu memang masih bagus sih. Lalu habis itu saya senang karena saya mengikuti dari belakang itu banyak yang kelewat, yang orang ngetek itu ngambil kelewat semua. Saya taruh ember, dapat setengah ember, terus saya buat makan semua. Dan selanjutnya saya mengaji di sini selalu bingung kenapa. Kalau Quran itu diterus, yang sini lupa, diterus tengah, yang sini ganti lupa, yang bikin bingung itu. Terus, jadi kita itu walaupun masih bingung-bingung, tetap nggak usah menyerah, pantang mundur, ayo gas terus pokoknya. Rasa nanti ini nggak usah jadi gampang munduran. Pada waktu itu saya 2016 dapat juz 16. Saya dapat cobaan
ibu saya operasi batu ginjal, dan ayah saya sekeluarga, mbak saya, bibi saya, adik-adik saya sakit semua. Dan saya itu di bel waktu itu, dia bilang, ayah itu, "Nah, kamu bisa nggak bisa harus pulang." Saya pulang, pas saya keadaan soal dalam itu sama ayah saya nangis kenapa? Saya tidak mau meninggalkan Anda. Saya nangis. Saya nggak bohong. Waktu itu belum ada Pak Yai, masih ada Anda. Sampai bis itu, sampai bis, saya pun nangis. Karena apa? Kenapa kok pas waktu itu ketika saya pulang, pasti apa itu ngebel sampai terminal, pasti bilang gini, "Assalamualaikum, nak, doain ini Umi udah di rumah sakit, mudah-mudahan sembuh." Kok ketika saya pulang kok langsung Umi itu masuk rumah sakit? Saya tambah pikiran lagi, bingung. Di antara orang tua saya, orang tua sini, tapi keadaan udah terminal. Dan akhirnya saya pulang sampai rumah. Saya 1 hari di rumah itu. Sorenya ibu saya pulang dari operasi itu ketawa-tawa. Kan lucu kan? Tawa-tawa. Loh, anak kok mari puir ini? Ya ampun, ireng main kok. Ya, kok orang si mari betah masih dengan. Ini kepono dalam 5 hari ada perubahan. Dan ayah saya tuh bilang begini tuh, udah jangan gede lagi, namanya orang laki tuh hitam tuh kuat. Itu katanya. Apaan saya kuat? Jaga sendiri. Sabar biar paling kecil situ. Dan pada waktu itu saya di rumah 2 bulan, hampir 2 bulan, hampir kayaknya 1 bulan 20 hari kayaknya. Saya pulang ke sini itu Umi operasi otak, tambah bingung, saya tambah nangis lagi itu. Nangis. Operasi di Semarang, operasi di Semarang. Saya operasi pas waktu itu, untungnya saya di pas waktu nggak ketinggalan. Saya sampai sini jam 2 setengah 3 ya, setengah 3 sampai sini subuh. Sebelum subuh saya sudah sholat di sini sama bapak, sama ayah. Saya sudah sholat tadi di sini 2 orang. Dan waktu itu niatnya langsung saya ngajarin, tapi kalau saya langsung ngajarin kan apa kaget. Tuh, itu suara siapa? Wongnya mulai aku kodok. Sidane sing ngadan itu pada waktu itu kan Kang Wahyu kan. Kang Wahyu orang Pati berhati itu. Kita gitu. Dan hampir komat apa datang dan kaget. Loh, enak. Gimana pun. Ya, terus sholat mangan lentok saya. Langsung jalan. Nah, kiko itu Umi apa digawone Semarang, ganti jenenge aku lali. Karya kita apa operasi otak. Jadi untuk kesigan dungakno selamat, dungakno kembali pulih ingatannya. Dibilang dokter itu apa udah diperingatin. Bah, dokternya bilang begini, Pak Yai, ini kalau di operasi nanti ada gejala sampingnya banyak, terutamanya dari situ apa dibilang apa, terus dokter menjawab salah satunya nanti bisa lumpuh, kedua hilang ingatannya, ketiga gak
bisa ngomong. Dan pada waktu itu saya kayak sedih. Soalnya apa? Masa sini itu dulu ini masih sehat, walafiat, masih ilmu. Dan dulu itu masih banyak emas gelang di sini itu masih banyak. Jangan itu. Pada waktu itu semua yang dari pondok sini yang udah punya pesantren semua itu dia disuruh agar baca satu hari berapa hataman. Dulu saya ingat saya itu satu hari itu 5 kali hataman. Mantap benar. Tele pokoknya. Dan pada waktu itu orangnya nggak banyak, sedikit. 5 orang itu 5 hataman. Mantap kayak. Dari subuh sampai jam 9 itu hatam. Terus makan sebentar, minum, lanjut lagi gas lagi. Tapi pada waktu itu yang pengen boyong gara-gara itu orang Demak itu. Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Dia agak kuat karena apa? Udah terus capek dia katanya. Dan saya nasihatin, kalau kamu di posisi seperti itu mau nggak mau. Dan makanya itu kita mendoakan biar supayanya cepat pulang dari rumah sakit, sembuh dan bisa mengajar kembali. Dan di waktu itu Umi itu selesai operasi, itu emang ada keanehan dari situ. Keanehannya apa? Ingatannya yang dulu yang nggak terlalu nempel di otak itu masuk semua, apapun masuk. Sampai apa itu? Heran. Jadi dokter kok gejala sampingnya kok hilang ingatan, terus lumpuh, terus gak bisa ngomong. Loh kok gimana? Keajaiban, bagus sekali ya. Apa waktu itu senang kan? Dan Umi itu setiap hari berubah total intinya tuh. Waktu itu beroperasi, Umi masih mengajar gambar banyak waktu itu. Dan bila kakak itu tadarus, itu yang salah makronya apa langsung Umi itu ngomel kabeh. Iku iki kepiye? Mulang iso ora malah ngono. Apa dikono? Lho, sampe dhewe wis tak ulang kok jenenge ngono. Iki ono salah dilekno. Didane apa rene kebon. Weh, maksud sampe berene. Saya berene. Lalu berminggu-minggu, berbulan-bulan ada keajaiban di situ. Dan waktu pas itu Abah lupa bahwa obatnya Umi itu hampir habis tuh, Abah lupa. Dan pada waktu itu habis. Pada waktu itu habis obatnya, Abah lupa. Abah itu tidak bisa minum obat Umi itu tidak bisa. Dan akhirnya stroke kembali. Pada waktu itulah saya merasa sedih lagi. Cengeng banget. Dan di waktu itu
Umi sering masuk rumah sakit, masuk lagi, sampai namanya kambuhan itu kakinya itu setiap ya namanya apa kan nyari obat buat Umi, bagaimanapun dilakuin untuk sembuh aja. Katanya kalau udah sembuh, kena sembuh, aja umroh gue. Jadi dan sembuh ya. Gitu. Pada waktu itu kambuhan sering diajak cari obat tenaga untuk Umi. Sampai pagi pulangnya sering sore. Misalnya ini pagi pulang sebelum asar, pulang sebelum zuhur, habis zuhur berangkat lagi sampai habis asar. Dan kakinya itu yang dipakai sendal itu kan sendal jepit, itu sampai jeplak putih. Itu kan jeplak putih. Yang luarnya coklat, yang di tutupan jeplaknya itu putih. Sampai saya tanya, kok sampai kayak gitu kan? Iya kan, panas banget saya. Setiap malam itu kambuhan nggak pernah namanya jadung dulu, nggak pernah langsung tidur saking capeknya. Tapi apa yang jiwanya, jiwa orang 10 kan, kuat banget, gaspol terus. Dan di waktu itu saya pun sudah besar, dan saya juga sering diajak ada rumah sakit. Terus pas waktu itu masih ada Kang Nawawi Brebes, sebelum dia pulang ke rumah itu apa itu subuh ngetek. Ngeteknya itu nggak seperti biasa. Tak kira kan komat. Saya ya santai, ngetek terus. Ya apa ini? Akhirnya saya lari langsung cepat dalam sedang. Memang gak ada sedang pada waktu itu. Saya pun gak ada sedang. Saya langsung sedang hilang. Dan waktu itu apa itu berbaring, mukanya sampai kakinya itu pucat semua. Terus saya tanyakan Mbak Nida, Mbak, apa kenapa itu? Ya, batuk juga. Malam aku ya, terus dari tak gotong, tak gotong, terus aku satunya tak gotong nyeluk kan kamu Brebes. Apa itu sakit gak biasa, pucat semuanya. Pas saya angkat, saya naikin ke motor. Waktu itu motornya motor Beat yang biru. Terus saya jepit di situ kan. Kayaknya apa langsung gigil. Saya ambilkan selimut nggak satu, dua langsung saya rangkup semua itu. Terus Kang Nawawi saya suruh jepit, peluk. Saya itu di Medini itu merocok sampai rumah sakit, bingung. Ya Allah, gimana ya Allah, kok nggak seperti biasa. Dan yang saya itu nggak kuat itu apa? Nyetirnya itu nggak kuat. Soalnya keadaan apa? Gini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.